Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Alisa Fitri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh positif dan negatif penggunaan iptek oleh generasi muda di era globalisasi ini. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuannya ilmu pengetahuan. Saat ini kemajuan iptek amatlah pesat, menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan pesatnya. Perkembangan ini menyebabkan munculnya masalah nilai dalam iptek, seperti persoalan kemajemukan ilmu pengetahuan dalam artian ilmu tidak lagi satu. Dengan itu dijadikanlah Pancasila sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Dalam perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia adalah suatu dampak dari adanya globalisasi. Pada masa ini, iptek ini ditandai dengan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih, sehingga dapat mempermudah kita melakukan suatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, berkomunikasi. Pada masa sekarang, dengan mudahnya kita dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Hal ini disebabkan karena telah muncul berbagai macam teknologi yang memudahkan itu semua. Salah satunya yaitu handphone. Handphone atau telepon genggam ini berfungsi untuk berkomunikasi jarak jauh dengan cara telepon atau saling mengirimkan pesan singkat atau yang biasa kita sebut dengan SMS. Selain handphone, perkembangan iptek yang lain adalah internet. Internet memiliki dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya, dampak internet itu berada dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bijak menggunakan internet. Apabila kita menggunakan internet dengan benar, seperti mencari informasi tentang pengetahuan, atau mencari suatu hal yang kita tidak tahu, dan itu menambah pengetahuan kita, maka internet tersebut akan berdampak positif terhadap diri kita. Namun, apabila kita menggunakan internet untuk mencari hal yang melanggar norma yang ada di lingkungan kita, seperti melihat video porno atau membaca cerita-cerita porno, maka internet tersebut memiliki dampak yang negatif kepada diri kita. Lalu, pengaruh teknologi terhadap ideologi Pancasila. Di zaman sekarang ini adalah nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan menurun karena kebanyakan masyarakat, terutama para remaja yang banyak menggunakan budaya kebarat-baratan daripada nilai-nilai Pancasila, bisa dari cara berpakaian. Banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat, sehingga terkadang lupa dengan budaya sendiri. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka yang dicat beraneka warna. Sehingga, banyak remaja yang berkarakter seperti orang barat. Misalnya, yang sering terjadi sekarang ini, melalaikan kewajiban untuk beribadah setiap waktu, kurang menghargai orang tua, dan juga membiasakan diri dengan hal yang terlarang seperti narkoba, zat adiktif, seks bebas. Nah, semuanya itu adalah kebudayaan barat. Media sosial sekarang ini kebanyakan juga digunakan untuk hal-hal negatif. Contoh dari media sosial tersebut misalnya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang dimanfaatkan bukan berdampak positif, tetapi berdampak negatif dan menyimpang dari ketentuan nilai-nilai dan norma di dalam Pancasila. Salah satu contohnya adalah penipuan yang dilakukan di sosial media oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga apa yang mereka lakukan merugikan orang lain. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke dalam masyarakat.
Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita tidak dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antara bangsa dan negara di dunia. Tetapi, jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, maka hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda saat ini harus bijak ya menggunakan sosial media karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak juga pada kita di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.